Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk Ibu Susatri selaku dosen pengampu mata kuliah Hidroelektrometalurgi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal berjudul Studi Perilaku Pelindian Timbal dari biji galena, Nanggung, Kabupaten Bogor dalam larutan asam asetat dan oksidator hidrogen peroksida. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Mesya Putridina Maharani, dengan NPM 333417020. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Dimas Budi Setioko dengan NPM 333417048. Adapun outline yang akan kami bawakan yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode percobaan, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kami akan membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, tujuan penelitian, dan batasan masalah pada penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini. Galena merupakan sumber primer logam timah hitam dengan mineral utama yaitu timbal sulfida dengan komposisi kimia PbS. Pada penelitian ini, bahan baku yang digunakan merupakan biji galena yang berasal dari Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Umumnya biji ini berasosiasi dengan biji lain seperti sphalerite dan mineral pengotor lainnya yang dapat dilihat pada tabel seperti pirit, kalkopirit, tetrahedrit, polibasit, chalpait, perak sulfida, kerusit, kalsit, hematit, quartz, dan barit. Adapun untuk kandungan PbS dan ZnS dalam biji tersebut bervariasi. Umumnya untuk biji galena berkisar 2-8% dan untuk biji sphalerite berkisar 6-8%. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa potensi sumber daya biji galena yang cukup banyak seperti di Provinsi Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, tepatnya di Kabupaten Dairi, Sidikalang, memiliki deposit biji galena yang masih bercampur dengan sphalerite. Sehingga untuk memisahkan antara konsentrat PbS dengan ZnS dapat dilakukan proses konsentrasi dengan metode flotasi diferensial. Metode tersebut dianggap paling efektif dan efisien sebelum masuk tahap proses ekstraksi Pb dan Zn. Indonesia memiliki potensi sumber daya biji timbal yang besar. Dengan melimpahnya sumber daya mineral logam timbal, maka dilakukan pembangunan industri untuk mengolah logam timbal di dalam negeri. Proses pemurnian timbal baik dari sumber mineral maupun daur ulang dari aki bekas saat ini umumnya menggunakan jalur pyrometalurgi seperti menggunakan blast furnace, electric arc furnace, dan autotech top submerged lance furnace. Proses pemurnian galena perlu melewati proses pemanggangan atau roasting terlebih dahulu untuk mengubah senyawa sulfida menjadi senyawa oksida, sehingga memudahkan reduksi untuk mendapatkan logam timbal. Proses pemanggangan mineral sulfida tersebut menyebabkan terbentuknya emisi gas SO2 di lingkungan. Konsentrasi gas SO2 yang pekat di udara dapat menyebabkan hujan asam. Mengingat sifat logam timbal yang merupakan logam berat, maka akan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia ataupun lingkungan sekitar. Pemilihan proses pengolahan galena yang ramah lingkungan dan efisien perlu diperhatikan. Proses pemurnian timbal dengan menggunakan jalur hidrometalurgi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan karena proses ini tidak menghasilkan emisi gas SO2 sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Proses hidrometalurgi untuk mengekstraksi timbal terus dikembangkan dengan harapan dapat diperoleh teknologi yang murah, handal, dapat diterapkan pada skala produksi yang relatif kecil, membutuhkan energi yang lebih rendah dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi debu dan gas buang. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, banyak yang telah melakukan penelitian pada proses pelindian timbal dari biji dan konsentrat galena dengan menggunakan beberapa reagen pelindih seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fluorsilikat, dan beberapa asam organik. Menurut Amalia dan kawan-kawan menyebutkan dalam penelitiannya, mendapatkan persen ekstraksi hingga sebesar 99% dengan melakukan pelindian galena menggunakan media pelindih asam fluorsilikat dengan oksidator hidrogen peroksida. Proses pelindian biji galena dapat dilakukan dengan menggunakan oksidator seperti hidrogen peroksida, ozon, dan oksigen murni yang berfungsi untuk mengoksidasi sulfur menjadi ion sulfat. Pada penelitian ini, reagen pelindih yang digunakan adalah asam asetat dengan oksidator hidrogen peroksida.
Hidrogen peroksida dipilih karena merupakan oksidan yang kuat dan juga reagen yang aman bagi lingkungan karena tidak terbentuk produk reaksi yang dihasilkan selama pelarutan mineral sulfida. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan diagram EH/pH untuk mineral timbal pada keadaan standar. Diagram tersebut dapat digunakan untuk melarutkan logam menjadi ion logam ke dalam larutan, untuk mengkonversi sulfur menjadi ion sulfat, dan untuk menghasilkan larutan yang relatif asam. Adapun reaksi yang terjadi pada biji galena ketika dioksidator dengan hidrogen peroksida adalah PbS plus 4H2O2 menghasilkan PbSO4 plus 4H2O. Dalam kondisi lingkungan yang asam, mengakibatkan PbSO4 berubah menjadi kation Pb2+, dan kemudian akan larut bersama dengan anion asetat yang berasal dari disosiasi asam asetat, sehingga membentuk kompleks timbal asetat yang larut di dalam larutan pelindi, di mana reaksinya yaitu Pb2+ plus CH3COO- menghasilkan PbCH3COO2 kali. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari keefektivitasan penggunaan larutan asam asetat dan dengan menambahkan oksidator berupa hidrogen peroksida atau H2O2 dalam proses melindi timbal dari biji galena yang berasal dari daerah Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Batasan masalah pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini meliputi temperatur pelindian, kecepatan pengadukan, konsentrasi asam asetat, dan konsentrasi hidrogen peroksida. Yang pertama, temperatur pelindian. Variasi temperatur yang digunakan yaitu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah kecepatan pengadukan dengan variasi 200 rpm, 400 rpm, dan 600 rpm. Selanjutnya konsentrasi asam asetat dengan konsentrasi 0,5 molar, 1 molar, 3 molar, dan 5 molar. Yang terakhir adalah konsentrasi hidrogen peroksida dengan variasi konsentrasi 0,1 molar, 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar. Sedangkan variabel terikat pada percobaan ini adalah persen ekstraksi timbal yang dihasilkan. Galena merupakan bahan baku utama dalam pembuatan timbal, di mana biji galena ini sering ditemukan di batuan beku dan metamorf. Di alam, galena umumnya berasosiasi dengan mineral lain. Galena pada umumnya mengandung timbal sekitar 86,6% dan memiliki kandungan sulfur sebesar 13,4%. Galena ini memiliki warna perak yang berbeda, yaitu berwarna abu-abu kusam karena unsur utamanya adalah timbal, dan memiliki kilau logam yang cerah. Galena memiliki kekerasan sebesar 2,5 mos dan dengan berat jenis sebesar 7,4 hingga 7,6 gram per cm kubik. Adapun bentuk kristal galena yaitu berbentuk kubus ataupun oktahedron. Galena merupakan salah satu mineral yang cukup berbahaya karena kandungan sulfur yang ada di dalam galena membuat mineral ini sangat rapuh dan reaktif. Jika terpapar secara langsung oleh tubuh manusia, maka akan memiliki tingkat resiko keracunan yang tinggi. Selain itu, mineral ini pada lingkungan juga dapat memiliki dampak yang buruk dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan. Penggunaan galena umumnya digunakan dalam industri aki ataupun baterai timbal, karena timbal ini memiliki penyimpanan energi yang lebih baik. Indonesia memiliki potensi sumber daya biji timbal yang besar. Berdasarkan data statistik mineral dan batu bara yang dihimpun oleh Badan Geologi tahun 2015, sumber daya biji timbal yang tersedia di Indonesia adalah sebesar 401.218.565,6 ton, dengan cadangan sebesar 11.494.090,9 ton. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan persebaran biji galena di beberapa daerah di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mengapa harus asam asetat? Asam asetat merupakan molekul asam karboksilik yang mempunyai berat molekul yang rendah, di mana molekul ini memiliki jumlah atom karbon antara 1 sampai dengan 5 per molekulnya. Asam asetat ini memiliki rumus empiris yaitu CH3COOH, di mana asam asetat ini merupakan cairan higroskopis yang tidak memiliki warna dengan massa molar sebesar 60,052 gram per mol
dan memiliki kepadatan sebesar 1,05 gram per cm kubik. Di mana asam asetat ini memiliki titik didih sebesar 117,9 derajat Celcius dan memiliki titik lebur sebesar 16,6 derajat Celcius. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan kemampuan antara asam asetat yang merupakan asam organik dengan asam klorida yang merupakan asam anorganik. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Gustiana dan kawan-kawan, pada pelindian nikel dapat lihat pada grafik bahwa asam asetat memiliki kemampuan untuk mengekstraksi yang lebih baik dibandingkan dengan asam klorida. Dapat dilihat bahwa pada kondisi pH yang sama, asam asetat mampu menghasilkan persentase recovery nikel yang lebih baik, yaitu sekitar 40%. Sedangkan asam klorida hanya mampu menghasilkan sekitar 10%. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan asam asetat sebagai pelarutnya karena kemampuannya untuk melarutkan berbagai macam logam dan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan asam anorganik. Pada proses pelindian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu seperti ukuran partikel, pengadukan, pelarut, dan temperatur. Yang pertama adalah ukuran partikel. Jika semakin kecil ukuran partikel, maka akan memperbesar luas permukaan kontak antara partikel dengan cairan, sehingga akan memperbesar laju perpindahan massa dan juga akan memperkecil jarak difusinya. Sedangkan jika semakin besar ukuran partikel, maka waktu yang dibutuhkan untuk cairan mendifusi partikel akan lebih lama. Yang kedua adalah pengadukan. Dengan adanya pengadukan, maka dapat menaikkan proses difusi dan kecepatan perpindahan massa dari permukaan partikel ke dalam larutan, serta dapat mencegah terjadinya pengendapan. Jika semakin cepat laju perputarannya, maka partikel akan terdistribusi dan memiliki luas permukaan kontak yang lebih luas terhadap pelarutnya. Selanjutnya yaitu pelarut. Pelarut yang dipilih ini harus tepat sehingga tidak akan merusak larutan. Dan juga pelarut harus memiliki viskositas yang cukup rendah sehingga memiliki sirkulasi yang baik. Yang terakhir yaitu temperatur, di mana kelarutan suatu larutan akan semakin meningkat jika suhunya semakin tinggi, sehingga dapat mempercepat proses difusi dan reaksi yang terjadi. Namun, jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan bahan yang diproses menjadi rusak. Proses pelindian. Sebelum dilakukan proses pelindian, terlebih dahulu dilakukan preparasi dan karakterisasi sampel, di mana preparasi sampel biji ini meliputi penggerusan, pengayakan, dan pengeringan, sehingga nantinya didapatkan sampel dengan ukuran minus 200 mesh. Sesudah dilakukan preparasi, maka sampel akan dilakukan sampling dengan metode coning dan quartering, hingga didapatkan sampel berjumlah 10 gram, kemudian dianalisa dengan XRF atau X-ray fluorescence. Pada proses pelindian ini, digunakan larutan hidrogen peroksida yang mengandung H2O2 sebesar 30% dan asam asetat dengan kemurnian 100%. Selanjutnya masuk ke tahap proses pelindian, di mana sampel biji galena diambil sebanyak 5 gram, kemudian dilindi dengan menggunakan campuran asam asetat dan hidrogen peroksida pada temperatur dan kecepatan pengadukan tertentu. Proses pelindian ini dilakukan dalam sebuah reaktor gelas berleher 3 yang dapat dilihat pada gambar, di mana pengadukan dilakukan dengan menggunakan magnetic stirrer yang dilengkapi dengan hot plate dan pengatur suhu. Untuk menjaga volume larutan tetap, maka digunakan kondensor yang dialiri air, sehingga pelarut yang menguap akan mengembun kembali di dalam reaktor pelindian. Faktor kinetika pada bahasan kali ini menggunakan shrinking core model untuk proses pelindiannya. Shrinking core model merupakan model kinetika yang paling banyak digunakan, sehingga kinetika pelindian pada biji galena kali ini menggunakan shrinking core model. Menurut Loewenspiel pada tahun 1999, shrinking core model ini menganggap bahwa reaksi pertama kali terjadi di kulit permukaan partikel. Kemudian, reaksi berpindah ke bagian yang lebih dalam dari partikel, dan meninggalkan bagian yang telah bereaksi dan menjadi padatan inert. Shrinking core model pada proses pelindian biji galena dilakukan untuk menentukan laju proses dan pengendali laju pelindian biji galena dalam larutan asam asetat dengan oksidator hidrogen peroksida. Dari model ini dapat dihasilkan beberapa asumsi dari pelindian biji galena. Pertama, butiran mineral galena dianggap berbentuk bulat. Kemudian, terjadi proses difusi melalui liquid film yang berada di sekitar permukaan partikel.
proses penetrasi dan difusi dari permukaan partikel menuju ke unreact zone. Kemudian akan terjadi reaksi antara galena dengan oksidator hidrogen peroksida pada permukaan unreact zone. Setelah itu, proses difusi kembali ke permukaan partikel dan melalui lapisan film difusi kembali ke permukaan liquid film. Tahapan tersebut menyebabkan butiran mineral galena menyusut terhadap waktu. Kemudian, selama proses akan terbentuk inti yang tidak bereaksi selama proses pelindian. Inti tersebut adalah silika. Terdapat beberapa faktor pada pelindian biji galena kali ini, di mana faktor pertama adalah konsentrasi asam asetat. Dapat dilihat pada kurva hubungan antara waktu pelindian terhadap persen ekstraksi timbal dengan menggunakan beberapa konsentrasi asam asetat yang berbeda, di mana terdapat 4 garis berwarna pada kurva tersebut. Garis warna biru menggunakan pelarut asam asetat sebesar 0,5 molar. Garis warna merah menggunakan pelarut asam asetat sebesar 1 molar. Garis warna hijau menggunakan pelarut asam asetat sebesar 3 molar. Dan garis warna ungu menggunakan pelarut asam asetat sebesar 5 molar. Dapat diperhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka akan semakin meningkat pula persen ekstraksi timbal, kecuali pada peningkatan konsentrasi asam asetat dari 3 molar menuju 5 molar. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pelarut pada proses pelindian harus memiliki viskositas yang cukup rendah agar memiliki sirkulasi yang baik, sehingga menurunnya persen ekstraksi timbal dari asam asetat 3 molar ke 5 molar kemungkinan disebabkan karena meningkatnya viskositas larutan, sehingga menyebabkan menurunnya laju perpindahan massa hidrogen peroksida menuju permukaan partikel biji. Konsentrasi asam asetat yang memadai diperlukan untuk pembentukan kompleks Pb asetat yang stabil dalam larutan pelindi. Adapun reaksi pembentukan Pb asetat adalah Pb2+ plus NCH3COOH- menjadi PbCH3COON2N dengan konstanta kesetimbangan yaitu K sama dengan aktivitas Pb CH3COON2-N dibagi aktivitas Pb2+ dikali aktivitas CH3COOH-, di mana N adalah jumlah mol asetat yang bereaksi dengan ion Pb2+. Untuk N1, maka proses pelarutan timbal berlangsung melalui pembentukan kompleks PbCH3COO+ dengan reaksi Pb2+ plus CH3COO- menjadi PbCH3COO+. Untuk N sama dengan 2, kompleks yang terbentuk adalah PbCH3COO3, di mana reaksinya adalah Pb2+ plus 2CH3COO- menjadi PbCH3COO2. Berdasarkan data literatur Loka, untuk reaksi N sama dengan 1 dengan N sama dengan 2 berturut-turut, yaitu 2,5 plus minus 0,1 dan 3,8 plus minus 0,2. Dari konstanta kesetimbangan yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa kompleks PbCH3COO2 cenderung lebih stabil dibandingkan kompleks PbCH3COO-. Faktor kedua yang mempengaruhi proses pelindian biji galena kali ini adalah konsentrasi hidrogen peroksida, di mana dapat dilihat pada kurva hubungan antara waktu pelindian terhadap persen ekstraksi timbal dengan menggunakan beberapa konsentrasi hidrogen peroksida yang berbeda, di mana terdapat 4 garis berwarna pada kurva tersebut. Garis warna biru menggunakan oksidator hidrogen peroksida sebesar 0,1 molar. Garis warna ungu menggunakan oksidator hidrogen peroksida sebesar 0,5 molar. Garis warna merah menggunakan oksidator hidrogen peroksida sebesar 1 molar. Dan garis warna hijau menggunakan oksidator hidrogen peroksida sebesar 2 molar. Dapat diperhatikan pada kurva tersebut, persen ekstraksi timbal akan meningkat seiring meningkatnya konsentrasi hidrogen peroksida dan peningkatan waktu pelindian, kecuali pada konsentrasi hidrogen peroksida 1 molar dan 2 molar. Pada konsentrasi hidrogen peroksida 1 molar dan 2 molar, terjadi peningkatan persen ekstraksi timbal.
Namun, seiring berjalannya waktu, persen ekstraksi timbal mengalami penurunan. Fenomena tersebut disebabkan karena pembentukan senyawa PbSO4 yang terpresipitasi pada permukaan biji, sehingga dapat menghambat proses pelarutan timbal. Adapun reaksinya adalah PbS ditambah 4H2O2 menjadi PbSO4 plus 4H2O. Karena adanya pengotor berupa pirit di dalam biji galena, sehingga dapat terjadi oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ oleh hidrogen peroksida di dalam pirit. Dengan adanya ion Fe3+ tersebut dapat memungkinkan terjadinya reaksi pembentukan asam sulfat, di mana reaksinya adalah PbS plus 8Fe3+ plus H2O menjadi 8H+ plus SO42- plus Pb2+ plus 8Fe2+. Sehingga pembentukan asam sulfat akibat reaksi dapat menyebabkan presipitasi Pb asetat menjadi Pb sulfat, di mana reaksinya adalah PbCH3COO2 plus H2SO4 menjadi PbSO4 plus 2CH3COOH. Sehingga karena adanya senyawa PbSO4 pada permukaan biji dapat menyebabkan proses pelarutan timbal akan terhambat oleh lapisan PbSO4 tersebut. Faktor selanjutnya adalah temperatur, di mana dapat dilihat pada kurva hubungan antara waktu pelindian terhadap persen ekstraksi timbal dengan menggunakan temperatur yang berbeda, di mana terdapat 5 garis berwarna pada kurva tersebut. Garis warna biru tua menggunakan temperatur sebesar 30 derajat Celcius, garis warna ungu menggunakan temperatur sebesar 40 derajat Celcius, garis warna merah menggunakan temperatur sebesar 50 derajat Celcius, garis warna biru muda menggunakan temperatur sebesar 60 derajat Celcius, dan garis warna hijau menggunakan temperatur sebesar 70 derajat Celcius. Dapat diperhatikan pada kurva tersebut bahwa persen ekstraksi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur pelindian. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwa meningkatnya temperatur dapat mempercepat proses difusi dan reaksi yang terjadi. Namun jika dilihat kembali pada kurva, pada temperatur 60 dan 70 derajat Celcius, mula-mula proses pelindian berlangsung secara cepat. Namun hingga sekitar 30 menit persen ekstraksi timbal menjadi lambat dan tidak kembali meningkat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi presipitasi PbSO4 yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana PbSO4 pada permukaan partikel galena belum seutuhnya bereaksi pada temperatur yang lebih tinggi, sehingga presipitat yang terbentuk ini menghalangi hidrogen peroksida untuk bereaksi dengan partikel-partikel mineral galena. Faktor terakhir adalah kecepatan pengadukan. Pengadukan di dalam proses pelindian berfungsi untuk mendistribusikan partikel-partikel biji galena di seluruh larutan pelindi, sehingga terjadi kontak yang intensif dengan larutan pelindi. Jika partikel-partikel biji tersebar merata, maka luas permukaan partikel yang melakukan kontak dengan larutan pelindi akan semakin besar, dan semakin besar luas permukaan partikel yang kontak dengan larutan pelindi, maka laju pelindian juga akan semakin meningkat, di mana dapat dilihat pada kurva hubungan antara waktu pelindian terhadap persen ekstraksi timbal dengan menggunakan kecepatan pengadukan yang berbeda, di mana terdapat 3 garis berwarna pada kurva tersebut. Garis warna merah menggunakan kecepatan pengadukan sebesar 200 rpm, garis warna hijau menggunakan kecepatan pengadukan sebesar 400 rpm, dan garis warna ungu menggunakan kecepatan pengadukan sebesar 600 rpm. Dapat dilihat pada kurva bahwa kecepatan pengadukan dari 200 hingga 600 rpm tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada persen ekstraksi timbal, sehingga kecepatan pengadukan yang rendah sudah cukup untuk mendapatkan persen ekstraksi timbal lebih dari 90%. Selanjutnya, terdapat diagram alir pada proses pelindian biji galena. Pertama, biji galena disiapkan untuk dilakukan proses preparasi biji. Mula-mula, biji dilakukan penggerusan hingga didapat sampel berukuran -200 mες. Setelah dilakukan pengayakan dan pengeringan pada sampel, kemudian dilakukan sampling pada sampel biji menggunakan metode coning and quartering, sampai didapatkan sampel sejumlah ±10 gram. Kemudian, sampel dikarakterisasi menggunakan alat XRV atau X-ray fluorescence.
Setelah dilakukan tahap preparasi biji, kemudian sampel dilakukan proses pelindian dengan 4 jenis percobaan. Percobaan pelindian pertama menggunakan konsentrasi oksidator hidrogen peroksida sebesar 0,5 molar, konsentrasi pelarut asam asetat yang divariasikan yaitu sebesar 0,5 molar, 1 molar, 3 molar, dan 5 molar, temperatur sebesar 50 derajat Celcius, serta kecepatan pengadukan sebesar 200 rpm. Percobaan pelindian kedua menggunakan variasi konsentrasi oksidator hidrogen peroksida yaitu sebesar 0,1 molar, 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar. Konsentrasi pelarut asam asetat sebesar 3 molar, temperatur sebesar 50 derajat Celcius, serta kecepatan pengadukan sebesar 200 rpm. Percobaan pelindian ketiga menggunakan konsentrasi oksidator hidrogen peroksida sebesar 0,5 molar, konsentrasi pelarut asam asetat sebesar 3 molar, temperatur yang divariasikan yaitu sebesar 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius, serta kecepatan pengadukan sebesar 200 rpm. Dan percobaan pelindian keempat menggunakan konsentrasi oksidator hidrogen peroksida sebesar 0,5 molar, konsentrasi pelarut asam asetat sebesar 3 molar, temperatur sebesar 50 derajat Celcius, serta kecepatan pengadukan yang divariasikan yaitu sebesar 200, 400, dan 600 rpm. Setelah dilakukan proses pelindian, konsentrasi timbal terlarut ditentukan dari berbagai kondisi percobaan dengan menggunakan analisa AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan selama proses percobaan pelindian biji galena. Adapun alat-alat yang digunakan selama proses percobaan pelindian biji galena yaitu mesin XRV atau X-ray fluorescence, mesin AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry, sieving, hot plate, magnetic stirrer, reaktor gelas berleher 3, dan termometer. Serta bahan-bahan yang digunakan selama proses percobaan adalah sampel biji galena, oksidator berupa hidrogen peroksida, dan pelarut berupa asam asetat. Adapun ini adalah referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.